Oh, sorry, saya belum nyalain kamera. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman calon sarjana ilmu komputer Universitas Asia. Nah, kita ketemu di pertemuan ke-14. Sorry ya, baru ada Vicon lagi karena memang banyak aktivitas yang agak sedikit mengganggu perjalanan Vicon ini. Terus memang lagi mau ditransisikan, Viconnya nanti mulai agak dikurangi untuk wajibnya dan segala macamnya karena nanti mau mulai fokus ke learning material. Ya, memang masih banyak sedikit kekurangan di learning material ini di beberapa mata kuliah. Jadi saya mewakili dosen-dosen informatika, dosen tetap, dosen tutor. Mohon maaf ke teman-teman semuanya karena di semester ini kita akui memang performance kita semuanya drop ya. Karena memang kemarin mengejar akreditasi, terus menyiapkan learning material semester depan, ditambah lagi memang ada beberapa pekerjaan universitas yang wah sekali karena ternyata Unsia ini mulai dilirik-lirik, di benchmark sama universitas lain. Kemarin kita berdapat kunjungan dari Bina Dharma Palembang, terus Fajar Makassar, terus termasuk sama universitas dari STIE dari Ciputra malah. Nah, mereka ternyata mau belajar e-learning dari kita. Ya, kita akuin aja kita juga masih banyak kekurangan, tapi ternyata mereka melihat kita sudah lebih baik dari kampus-kampus lain penyelenggara e-learning karena mereka melihatnya kita yang sudah full online learning, yang lain masih agak hybrid, jadi masih ada offline-nya dan ada online-nya. Jadi masih hybrid seperti itu, masih campuran. Masih banyak yang belum menerapkan full online learning seperti kita. Nah, untuk kedepannya kita sedang berusaha untuk learning material atau pembelajaran kita learning design prosesnya kita fokuskan ke learning material. Jadi teman-teman nanti diarahkan untuk student centered learning. Jadi pusat belajarnya itu adalah di teman-teman sendiri dengan kita ngakomodir learning material yang memang proper. Jadi mudah-mudahan di semester depan itu tidak hanya modul aja nih yang biasanya ada di masing-masing sesi di kelasnya. Yang sekarang ini memang saya kontrol kebanyakan modul, bahkan ternyata kuis tidak ada gitu karena keterbatasan saya untuk mengontrol banyaknya kelas. Jadi saya nggak bisa nge-backup seperti di awal-awal. Terkadang masih saya backup untuk create kuis atau bantu untuk learning materialnya. Di semester ini saya agak repot juga, jadi nggak bisa nge-backup. Salah satunya contohnya mungkin, mohon maaf, kelas saya ini di ABO, koordinatornya Pak Iwan. Ya, ini modulnya hanya ada, learning materialnya hanya ada modul di setiap sesinya. Kuis tidak ada dan segala macamnya tidak ada. Itu memang jadi penghambat pada saat kita mau melakukan atau monitoring dan evaluasi pembelajaran. Karena yang pertama udah miss di learning materialnya. Aktivitas learning material ini berpengaruh ke aktivitas teman-teman yang dikerjakan di LMS. Dan itu pasti akan besar sekali impact-nya untuk kita jadikan parameter atau apa ya, landasan kita mau melakukan monet di evaluasinya, apa yang mau dievaluasi. Yang learning material ada aja cuma modul ya. Nah, ini jadi saya sampaikan sekali lagi permohonan maaf untuk teman-teman semua yang mungkin nanti kita akan ngobrolin bareng lagi di acara ngobras. Ini juga belum ada lagi karena ya tadi keterbatasan waktunya dan lain-lain ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi ada lagi. Ya kalau bisa kita offline aja jadi biar lebih ketemu chemistry-nya nanti pas diskusi. Itu dia. Ini kayaknya ada yang aneh. Sorry, saya ternyata masih aktifkan avatar. Ya, sorry. Iya, Aduh, nggak apa-apa. nah, sip, sorry, lupa saya. Ini bukan semalam Nggak ngobrol apa-apa. juga Keren, aneh. Pak. Sorry. Ada yang aneh ini. Oke, nah ini udah mulai muncul saya sendiri. Nah, kita balik lagi ke mata kuliah ABO. Ini yang seperti sudah pernah saya sampaikan, nanti akan ada kelas khusus atau ya bootcamp-nya. Kenapa sih ada bootcamp-nya untuk mata kuliah ABO, LPL, dan segala macam? Karena ini mata kuliah inti yang nanti akan dipergunakan teman-teman buat menyusun skripsinya. Memang ini lebih ke arah software engineering, tapi fokus utama kita memang software engineering. Ya, saya mute dulu deh. Oh, udah di mute sendiri. Oke. Nah, balik lagi ke sini. Kenapa sih bootcampnya nanti kok arahnya ke software engineering, mata kuliahnya ABO sama RPL yang ada bootcampnya, data science sama networknya kemana? Ada, tenang aja. Tapi ini memang kita lebih fokus ke sini. Karena nanti ini dipergunakan untuk penyusunan laporan tugas akhirnya teman-teman semua. Sebagian besar
isinya itu adalah nanti rancangan sistem. Mau itu nanti memang sistemnya ke arah fokusnya data science, ya, atau ke arah si networking atau jaringan. Tetap aja ada rancangannya, ada desain sistem yang harus teman-teman buat di laporan akhir, tugas akhir, atau skripsi teman-teman semua. Dan memang ini butuh pendalaman lebih lanjut, nggak cukup untuk 1 semester aja belajar untuk rancangan sistem, apalagi rekayasa rancangan perangkat lunak ya, rekayasa perangkat lunak, software engineering, serta penyusunan dokumennya butuh pendalaman yang intens, yang nanti mungkin akan kita adakan di semester-semester depan ya, di semester 5 ini. Jadi karena nanti kita akan dapat beberapa tambahan dosen baru ya, baru bisa kita adakan. Jadi kalau dengan tenaga yang sekarang, memang kalau kita lihat dosen informatika nih kelihatannya banyak, tapi ya nggak sebanyak itu ya. Yang aktif adanya 6 orang aja, yang termasuk dosen tetap itu saya, Pak Ikhwan, Pak Rudolf, terus Bu Cian. Pak Catur juga belum terlalu ini ya, intens lagi karena sempat ada crash juga, dan Pak Catur baru balik lagi menjadi dosen tetap, dan itu juga masih butuh diskusi dan koordinasi agar lebih bisa perform lagi. Jadi malah Pak Catur paling rajin sih Pak. Iya, di Vicon ya paling rajin. Ya, Vicon. Ya makanya dia lagi diintenskan lagi biar perform lagi gitu. Jadi kita nanti akan bikin tim lagi yang baru. Nah karena Pak Catur ini memang di kita ini di informatika dosennya ada beberapa spesialis ya. Kalau untuk kayak data science-nya itu kan ada Pak Ikhwan sebenarnya data science. Cuma karena kekurangan networking, akhirnya Pak Iwan saya alihkan ke networking sama saya berdua. Pak Rudolf ya networking, tapi Pak Rudolf ini networknya ke arah ini arsitekturnya. Jadi kalau secara teknikali baru ada saya Pak Iwan nih aja nih, makanya agak kurang. Data science ada Bacian doang sendirian. Nah, Mas Sahid ini dia lebih ke arah matematika. Matematika ya, iya sih Pak, ngeliatnya. Emang backgroundnya matematika, jadi kalau yang mau belajar matematika ngelotok sama Pak Sahid paling jago. Jadi Unsia yang paling jago matematika itu Pak Sahid. Gitu ya. Nah, karena matematika dekat ke data science, akhirnya Pak Sahid juga masuk ke data science. Nah, untuk software engineering sebenarnya saya yang di bidang software engineering, tapi karena nggak ada lagi, saya juga nyemplung ke networking gitu. Nah, software engineering akhirnya dipegang sama satu orang aja, Pak Catur. Makanya nanti kita akan kedatangan beberapa dosen baru tambahan yang sudah pengalaman, jadi bukan baru, bukan fresh graduate, sudah punya pengalaman dan akan bantu kita buat masuk ke beberapa bidang biar balance gitu. Oke, itu pengantar keadaan kita aja dan cerita untuk kedepannya nanti kita akan seperti apa. Nah, ini kita balik lagi ke dalam materi si ABO. Nah, sebelum saya mulai, mungkin ada pertanyaan teman-teman mengenai materi-materi sebelumnya yang mungkin jelas atau belum begitu memahami, silakan aja ditanyakan dulu sebelum kita mulai. Karena materi ini, deployment diagram ini sebenarnya nggak terlalu banyak dibahas untuk nanti penyusunan tugas akhir, tapi ya ini salah satu bagian dari notasi UML atau alat bantu yang dipergunakan untuk perancangan sistem. Jadi kalau yang mau tanyakan boleh, sebelum masuk materinya, silahkan. Mana? Lanjut ya. Oke, saya bahas ini dulu sedikit materinya, nanti baru saya bahas. Ada salah satu contoh. Nah, ini tadi udah saya share nih ya. Jadi di chatnya teman-teman itu ada 2 skripsi, contoh skripsi untuk software engineering, rekayasa perangkat lunak, yang mungkin bisa teman-teman mulai pelajari cara bikin skripsi seperti apa sih nih, apa sih yang harus ada dalam skripsi itu, terus tujuannya apa bikin skripsi, isinya yang mau didapatkan dari skripsi itu apa. Teman-teman bisa mulai coba baca-baca, jadikan referensi, sudah bisa mulai cari-cari judul nih, nanti mau bikin apa. Apalagi yang sekarang statusnya semester 4, semester besok udah semester 5. Itu sudah mulai skripsinya ya. Jadi ada 2, terus di dalamnya juga udah lengkap nih. Nah itu teman-teman bisa mulai pelajari-pelajari ya, dibaca-baca. Oke, pertemuan ke-14 ABO ini, analisa berbasis objek, berorientasi objek, berbasis objek ini sama aja ya. Jadi ini adalah OOA, Object Oriented Analysis, yang jadi landasan kalau teman-teman mau bikin aplikasi, software, sistem yang orientasinya sekarang ke arah objek ya, object oriented. Memang sekarang aplikasi semuanya udah ke OOP konsepnya, udah jarang banget yang pakai terstruktur. Ya.
semua aplikasi bahkan ya, saya bilang sebagian besar nih, kayaknya hampir semua ya, kalau dipresentasikan kayaknya di atas 85% semua aplikasi udah konsepnya OOP. Mau itu mobile, mau itu multi platform pasti OOP. Kenapa? Kita lihatnya dari segi framework-nya dia, terus dari segi arsitekturnya itu semua konsep OOP. MVC itu masuk dalam konsep OOP. Mau pakai framework apapun itu OOP. Dia mau pakai platform mobile apapun, kalau udah bilang mobile apalagi itu udah pasti OOP. Networking jaringan juga itu ternyata programmingnya pakai OOP juga. Tuh. Kalau mungkin ada yang pernah ngelihat controller suatu WiFi gitu ya untuk manage WiFi, AP, terus di manage apapun di situ dalam satu controllernya ternyata itu juga basic pemrogramannya adalah OOP. Tuh. Makanya memang ABO ini adalah salah satu mata kuliah yang paling penting. Ini adalah mata kuliah penciri di bidang informatika atau ilmu komputer. Nah, ngomong-ngomong bidang informatika, nanti nama prodi kita ganti, bukan informatika. Diganti yang kerenan dikit, jadi computer science. Sebenarnya cuma ditranslate doang ya. Tapi Pak Rektor maunya nama prodi kita biar lebih wah, namanya nanti computer science. Gitu. Oke, nah ini adalah deployment diagram. Deployment diagram ini sebenarnya hampir sama persis dengan activity diagram atau sequence diagram. Jadi kalau teman-teman searching deployment diagram itu contohnya seperti apa, nah ini contoh-contoh deployment diagram. Kalau teman-teman searching bentuknya nih node-node seperti ini ya, node gitu. Bentuknya kotak-kotak begini aja untuk deployment diagram. Terus yang apa sih yang ditunjukkan dalam deployment diagram itu? Nah, kita coba kita buka salah satunya. Nah, mudah-mudahan nggak buruk, masih bisa lah. Nah, deployment diagram ini kalau teman-teman lihat salah satu contohnya seperti ini, nah kalau teman-teman yang udah pernah belajar Arkom, arsitektur dan organisasi komputer, nah ini adalah implementasi dari apa yang sudah teman-teman pelajari di Arkom, tapi ini lebih ke arah arsitekturnya aplikasi. Arsitektur aplikasi yang akan dibuat, di develop itu seperti apa, antara back end dengan front end-nya, hubungannya itu gimana, terus dengan servernya dan dengan environment lainnya itu seperti apa. Dia lebih ke arah komunikasi masing-masing komponen dalam sebuah aplikasi atau di sistem berbicaranya gimana. Kayak contohnya ini dari device portalnya, ini portal itu ya aplikasi portalnya ya. Dia berbicara dengan atau berkomunikasi dengan device-device yang manapun lagi ya. Misalkan dengan storage-nya, misalkan dengan server yang lain, atau workflow instant yang lain, atau bahkan dengan workspace yang lain, dia berbicaranya gimana. Apa sih yang dikirim? Itu. Jadi sebenarnya simple aja sih kalau untuk deployment diagram. Nggak terlalu rumit, nggak terlalu ribet gitu. Nah, makanya di sini dijelaskan, tadi ya di dalam deployment diagram ini isinya cuma nodes seperti ini aja. Jadi nodesnya itu adalah prisma segi 4 yang bentuknya kayak gini. Kalau kita waktu di matematika ini namanya kubus ya. Kubus, prisma segi 4 atau kubus beginilah. Dan ini adalah nodes gitu. Ini nodesnya. Nodes ini prosesor, perangkat atau sumber daya yang ada di dalam sebuah aplikasi atau sistemnya teman-teman yang mau dirancang, yang akan di-deploy gitu. Nah, terus di dalam deployment diagram, komunikasi asosiasinya ini, itu isinya cuma ada 3 sebenarnya. Kalau ada 3 itu maksudnya ya, sebenarnya komunikasinya ya kita cuma bisa bilang komunikasi dalam deployment diagram ini cuma ada komunikasi antar nodenya. Nah, ini garis doang nih ya. Jadi komunikasi antar node ini, atau prosesor atau sumber daya, komunikasi antar sistemnya juga, ini jenis komunikasinya. Jadi antar node, antar sistem, antar server. Udah itu aja. Server ini bisa servernya, bisa storage-nya, bisa DB atau database, gitu ya. Nah, stereotype. Oke, dalam bentuk stereotype itu maksudnya adalah contohnya prototyping. Memang ini belum ada sistemnya, tapi kita sudah membuat prototipenya atau kita rancangan sistemnya adalah nanti bentuknya seperti ini. Makanya digambarkan dalam deployment diagram. Kalau misal teman-teman kayak gini pada saat bikin aplikasi ya, teman-teman mau bikin aplikasi, mau buat sebuah sistem, ternyata sistemnya ini adalah sistem yang tidak stand alone. Sistem yang ada share preference yang berbagi referensi bersama, preferensi bersama. Apa sih itu simpelnya bahasanya?
sistemnya ternyata ketergantungan dengan sistem lain atau ngambil data ke sistem yang lainnya lagi. Dengan apa? Banyak web service-nya. Salah satunya adalah dengan API gitu. Jadi sistemnya saling terkoneksi atau saling berbicara, saling berkomunikasi, saling terintegrate dengan memanfaatkan web service, contohnya API. Nah, itu juga harus digambarkan dalam deployment diagram. Nggak boleh tidak. Jadi biar pembaca atau orang lain itu tahu ternyata sistem yang lagi mau kita deploy, mau kita develop, itu berhubungan dengan sistem yang lainnya. Salah satu contoh notasi deployment diagram seperti ini. Misalkan antara VC sama dengan device yang lain berkomunikasi dengan protokolnya atau melalui medianya IP. Itu kita gambarkan. Atau misalkan ternyata bukan dengan IP, dengan API, ya, web service, misalkan REST API. Itu juga kita tuliskan seperti itu. Nah, kalau dari contoh yang saya berikan ke teman-teman tadi, skripsi tadi ya, kenapa kok nggak ada deployment diagramnya Pak di rancangan? Nah, sistem yang mereka buat itu nggak berkomunikasi dengan sistem yang lainnya, jadi mereka nggak buat. Sebenarnya seharusnya kalau bagus itu ada. Dia memang nggak berkomunikasi dengan sistem lainnya, tapi itu aplikasi atau sistem tersebut, dia punya arsitektur. Dan arsitektur itu harus digambarkan di deployment diagram, harusnya kayak gitu. Kenapa sih? Kan dia berkomunikasi juga dengan servernya. Pada saat di hosting kan dia berkomunikasi dengan servernya dia, berkomunikasi dengan DB-nya di mana. Karena kalau misalkan itu sistem sudah dipublish atau bukan di lokal ya, itu ada jalur komunikasinya tersendiri. Tempat antara sistem itu nanti akan dipublishing bisa diakses oleh orang-orang dengan database-nya itu berbeda tempatnya, nggak satu tempat. Dan itu juga harus kita jelaskan komunikasinya gimana tuh antara aplikasi sama database-nya. Begitu. Nah, untuk deployment diagram sebenarnya cuma itu aja yang harus saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi deployment diagram simpelnya itu adalah arsitektur rancangan. Ya kalau misalkan kalau di jaringan topologi jaringannya ya. Nah, deployment diagram ini ya topologi atau arsitektur sistem atau aplikasi yang mau di-develop atau di-deploy. Itu dia. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Aman-aman? Ada yang mau nanya nih? Penting lu skripsi ABU-nya ribet lu. Kalau ada yang mau tanyakan tidak. Nah, jangan sampai kayak background saya. Ambil apa kuliahnya? Ambil hikmahnya doang. Waduh, berbahaya kalau kuliah ambil hikmahnya doang ya. Mas Mukijo, Mbak Nisa, Mbak Ririn, Mas Sapat, Mbak Cynthia nih. Mbak Cynthia lagi di mana ya? Di Kalimantan kah? Bukan Kalimantan, Mbak Cynthia, saya lupa. Saya sambil kerja, Pak. Oh, Lagi kerja, Pak. Ini pahlawan-pahlawan devisa negara yang Sabtu masih bekerja. Sama kayak saya sebenarnya. Ngecengin orang, tapi saya juga lagi kerja nih hari Sabtu ya. Ada yang mau nanya silakan. Kalau nggak ada, ya nanti saya coba bahas yang lain kan di record juga. Mas Benny mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Om Dani, sudah download ya, contoh skripsinya? Ya, Pak. Cek. Kalau untuk nge-running, ngedeploy lah, ngetesnya itu biasanya yang sering digunakan aplikasi atau apa alat apa gitu Pak gitu. Oh, yang untuk bikin rancangan sistem kayak gitu ya? Ya. Oke. Saya make kalau di Office sebenarnya ada yang namanya Visio. Nah, cuma itu kan kalau di Office berbayar ya, males banget saya install. Saya nggak install tuh akhirnya. Karena di 365 ini si Visio-nya mahal juga. Terus ada lagi yang namanya Draw.io. Nah, ini dia. Draw.io ini sebenarnya ada online-nya. Kan nama online-nya itu sekarang diganti jadi appdiagrams.net. Ini dia. Nih, si appsdiagram.net.
Nah, appsdiagram.net ini ada installernya biar bisa kita akses secara Ya, lokal. offline gitu ya. Hmm. Jadi kita tinggal install, bentuknya nanti seperti ini nih. Wah, kebanyakan bukanya. Nah, bentuknya seperti ini nih. Jadi pada saat kita mau create new diagram ternyata banyak banget itunya diagram-diagram yang ada. Memang kelihatan dikit nih kayak misalkan cloud aja ada nih AWS, Azure, GCP, IBM. Nah, ini untuk teman-teman yang mau nge-deploy deployment diagram ini adanya di cloud ini nih. Di GCP bisa kalau misalkan arsitekturnya adalah pakainya GCP. Terus kalau misalkan arsitekturnya mau pakai yang cloud-nya jenisnya AWS, Pak, ada juga. Nah, ini bentuk-bentuk deployment diagram. Ada template-nya. Jadi enak banget nih. Pada saat kita mau bikin UML, nah di UML juga ada. Pada saat kita klik satu aja gitu, misalkan klik satu UML itu ya. Terus kita nggak mau dengan template atau dengan template. Kalau ini kita dengan template ya, udah ada template-nya. Kalau kita mau yang kosong, kita kliknya blank diagram. Contoh kayak gini lah, diklik aja. Nah, ini waktu kemarin saya bikin rancangan, saya klik beberapa aja. Nah, ini seperti untuk arsitektur cloud ya, banyak banget nih. Nah, mungkin di Om Dadi mulai bisa pergunakan juga kalau misalkan jadi referensi penggunaan buat ngerancang-rancang desain-desain nih dari konstruksi, ini bisa dipakai. Ini banyak banget. Nah, terus yang dari GCP, nah ini GCP yang nanti buat apa? Kalau teman-teman ternyata sistemnya, arsitekturnya, protokol komunikasi dengan GCP. gRCP sama GCP masih sama ya. Kalau yang dengan bahasa pemrograman Golang tuh yang buat bikin-bikin mobile, nah pakainya GCP ini nanti untuk perancangan sistemnya. Terus kalau misalkan yang kayak jaringan dan segala macam gitu ya, mau pakai apa arsitektur cloud-nya, pakai IBM, di IBM juga ada. Sampai dengan analitiknya, datanya, DevOps nih yang nanti mau ke arah networking, ini ada semua di sini. Infrastruktur ada juga. Ini salah satu contohnya untuk si software editor untuk notasi UML. Terus ada lagi yang namanya Visual Paradigm. Nah, Visual Paradigm ini sayangnya bayar juga sih nih kayaknya. Nggak ada yang free-nya ya. Nah, pricing-nya kita lihat, wah, gila ya, lumayan juga. Cuma kalau si Visual Paradigm ini enaknya apa? Dia ini Visual Paradigm ini bisa kayak ada simulatornya. Jadi bisa kayak di-compile, itu nanti diagramnya dicek. Tuh. Ya itu sih Pak yang apa biasanya kita lakukan kalau di apa namanya ya dulu saya di manufacturing gitu ya di sistem kalau ada simulasi bahwa apa yang sistem yang kita bikin tuh berjalan dengan baik lah. Gitu. Iya nih. Kalau misalkan ada kesalahan kan ngasih notice gitu. Tuh. Jadi kalau ada yang mau advance sampai dengan ada simulasinya pakainya ini, tapi kalau yang kayak Draw.io ya buat rancangan aja. Cuma mahal banget ini. Jadi kalau yang kayak modeler sama standar ini kagak ada simulasinya ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat compare produknya kayak gimana. Kan kode engineeringnya. Terus ada desainernya bisa nge-generate juga. Nah, enaknya kalau yang berbayar begini ini ada generate API dokumentasinya, generate IRD from DTL. Ya, enak lah, bisa dipublish juga pakai ke apa MS Project atau publisher. Saya dulu pernah pakai, dapat license-nya, tapi sekarang license-nya sudah nggak ada, jadi nggak dipakai lagi. Ada juga National ROS. Rational ROS ya. Rational ROS ini dari IBM produknya. Ini juga enak nih, bisa di running, cuma ya lagi kalau yang software begini ya bayar lah kita. Bayarnya mahal ya Pak? Mahal. Nah, lihat dia bisa sampai ke ini nih bahasa pemrogramannya. Itu ANSI masuk ke situ, C++, C dan lain-lain. Rational REST ini memang buat enterprise ya. Buat enterprise. Nah, terus ada lagi yang namanya tadi Visual Paradigm, terus ada National ROS, terus apa lagi lupa saya. Yang Hydromax ini lebih nanti buat networking atau konstruksi. Ada free downloadnya kalau Hydromax ini. Ya, jadi ada yang gratisannya. Nah, bentuknya mirip-mirip aja. Nah, electrical engineering, nah contohnya gini ada.
Terus kayak misalkan software system planning juga ada, bisa dipakai. Nah ini lagi contoh bikin ini kelas diagram ya. Terus ada yang ternyata bisa sampai ke meeting brainstorming, ini kayak apa ya, mind map gitu ya. Yeah. Nah ini juga ada nih, atau yang project PID, planning ada. Ya, project planningnya Pak itu. Nah ini yang project planning biasa dipakai sama si PM atau project manager itu dipakai di sini di Dromex. Cuma kayaknya kalau yang free trial doang ya. Ada krekannya kalau nggak salah, si Hydro ini ada krekannya. Saya pernah download dulu, ada krekannya, pernah saya install juga. Terus ada lagi yang bisa simulasi kayak gini. Convert. Kayak misalkan teman-teman bikin pseudocode. Nah, itu flowchart. Ini ada nih yang di online-nya nih. Punya pseudocode atau punya algoritma, tulis aja di sini, nanti dia nge-convert ke flowchart-nya. Nah, kalau teman-teman pengen lihat contohnya gimana, nah ini ada introduction-nya ya, ada videonya, bisa dipakai juga. Nah, contohnya kayak gini nih tuh. Kita coba cek. Ini kayaknya bisa dipakai online ya. Nggak harus diinstal. Nah, ini contohnya tuh. Jadi punya pseudocode seperti ini, dia itu nge-generate sendiri ya, Pak? Iya, dia generate sendiri. Jadi kita nggak gambarin flowchart-nya, kita cuma nulis pseudocode-nya aja. Nah, bentuk pseudocode di sini yang dipakai dia lebih mirip banget sama C. C banget. Pseudocode ini memang bentuknya beda-beda. Antara satu orang dengan orang lain belum tentu sama. Beda-beda orang lagi, beda konsep, beda pemahaman. Yang pasti pseudocode ini dia bahasa general ya. Mau dia pseudocode-nya lebih mendekati bahasa C, PHP, atau ke Python, ke Java, bebas-bebas aja. Tapi pseudocode ini bukan codingan utuh. Jadi nggak ada kayak deklarasi kelasnya, nggak ada deklarasi preprosesornya dan lain-lain. Dia langsung ke logikanya. Misalkan seperti ini kan, dia langsung ke logika pemilihan aja. Udah beres gitu. Nah, kalau teman-teman pengen nanti gampangnya gitu kan, pengen bikin flowchart dari pseudocode atau dari algoritma, tapi males bikin flowchartnya, langsung aja ke sini nih. Tadi namanya kalau webnya adalah Code to Flow ya, Code to Flow ini. Ini banyak nih. Salah satunya itu. Ada lagi yang lain-lainnya sebenarnya. Nah, ini nanti akan banyak ininya nih. Di GitHub ternyata ada juga flowchart generator. Jadi kalau teman-teman yang sudah mengaktifkan GitHub Student-nya, nanti bisa pakai ini. Kalau yang belum bisa. Nah, kalau ini dia apa ya? Kayak software yang udah dikasih, jadi teman-teman bisa download. Ini Python ya, basicnya. Jadi teman-teman download dulu. Jadi kayak bentuknya aplikasi dipakai di situ. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah aktifkan, udah pada diaktifin belum nih? Udah saya kasih aksesnya buat dapetin license ini, Student Developer Pack. Kalau nggak dipakai sayang banget. Gitu. Jadi kalau email ya udah email Unsia, nih Microsoft Azure-nya gratis. Ya, walaupun di sini dibayar, enggak, teman-teman pakai gratis. Canva-nya dapat Canva yang Pro. Jadi kalau yang sudah punya email Unsia, langsung register ke GitHub. Nanti habis register ke GitHub Student-nya. Syaratnya apa sih? Cuma capture aja KRS atau KTM-nya teman-teman sebagai pembuktian teman-teman itu ternyata benar mahasiswa Unsia. Di Pulau Jawa itu cuma ada 3 kampus yang punya license GitHub Student ini. GitHub Kampus Program, salah satunya Unsia. Kemarin malah Bina Dharma, Fajar Makassar, dan beberapa kampus lain minta license dari Unsia. Ya, emailnya beda, Pak. Nggak bisa pasti untuk mahasiswanya. Kecuali kampus Bapak daftar dulu. Jadi GitHub Kampus Programnya. Ya, nah yang nanti mau pakai apa buat data science, pengolahan data science, ini kan banyak banget nih ya di sini software-software untuk mengolah data science. Banyak yang bayar. Kayak kemarin contohnya ada Mas Devanto itu pengen ke Microsoft Azure atau apa gitu, nggak dapat license-nya, kenapa nggak aktifin GitHub Students-nya aja, kan udah saya kasih gitu ya. Nah ini semua aplikasi yang akan teman-teman dapatkan secara cuma-cuma gratis tanpa beli license kalau sudah diaktifkan GitHub Students-nya yang menggunakan email Unsia. Ini semuanya akan pro.
Jadi dipakailah silahkan. Sudah saya sediakan. Ya. Lagi mau ditanyakan silakan. Tanya Pak. Ya. Kemarin saya coba ini Pak daftar GitHub student, tapi kan minta ini verifikasi identitas yang ada tanggalnya. Dan itu harus pakai kamera. Kalau pakai KTM itu nggak ada tanggalnya. Kalau pakai transkrip karena pakai kamera itu tanggal di transkrip itu nggak kelihatan, jadi belum bisa di approve dari sananya. Gimana ya Pak? Kemarin yang bisa siapa ya? Ada tuh yang pakai transkrip terus ke approve. Pakai transkrip ya Pak? Dia pakai transkrip. Yang suka cetak KRS, enggak. Ya pakai transkrip bisa. Nah ini kan ada apa ya? Nah nih, cetak ini aja nih. KRS masih bisa kelihatan kan? Iya, mungkin butuh kamera yang lebih bagus mungkin ya Pak. Kemarin pakai foto kamera webcam laptop ya? Iya. Coba pakai handphone daftarnya. Oh ya, nanti saya coba Pak. Kalau pakai HP pasti kelihatan. Udah banyak yang masuk kok ke GitHub-nya itu. Kalau pakai transkrip itu memang kan kalau transkrip gede, jadinya kecetaknya kecil banget ya. Iya. Kalau KRS kan tadi enak tuh. Nah, ada di sini. Coba pakai ini aja. Wah, ini kebetulan yang dibuka IPK-nya 4 ya, calon mahasiswa kumlot kita nih. Jadi dibuka-buka nggak apa-apa, gitu kan 4 bisa jadi bisa pamer. Ya. Kalau pas lagi dibuka 1 koma kan wah bahaya. Banyak kok teman-teman kita yang IPK-nya 4. Nah, nanti makanya saya bingung kalau cari mahasiswa terbaiknya siapa, IPK-nya 4 semua. Ada lagi mau tanyakan silakan. Tanya lagi Pak. Boleh. Yang tentang deployment diagram ini, misalnya contohnya di MVC itu yang bisa jadi node apa saja ya Pak? Apakah function atau library atau controllernya gitu? Library, controller, terus kayak gini loh. Pada saat nanti gampangnya gini. Tadi mana sih Drawai? Oh saya udah ketutup ya. Ini dia nih. Nah, terus tadi juga ada contohnya deployment diagram tuh. Nah, ini ya. Tadi misalkan mau nanya deployment diagram, terus sistemnya ternyata nggak standalone ya, self preference ya. Jadi ada penggunaan API kan. Ini kan ini salah satu contoh arsitekturnya aja yang kayak gini. Tapi kalau misalkan ada yang mau menggunakan langsung ke arah basic aja, kalau misalkan dari 0 atau kalau mau yang UML. Nah, ini salah satu contoh deployment diagram. Nah, package itu juga bisa jadi nodes ya. Package gitu. Kalau package ini di pemrograman apa sih? Yang udah belajar OOP nih? Package kayak library gitu, Pak. Dari satu apa namanya? Bukan environment. Bisa. Nah, terus selain package, nih teman-teman bisa lihat contoh-contohnya. Modul ini bisa juga jadi komponen di deployment diagram. Lihat ini. Nah, kalau yang bukan Draw.io, nanti buka di sininya tabnya yang UML ya, yang UML apa aja nih yang dalam UML ini yang bisa jadi deployment diagram. Tadi salah satunya adalah ini komponen. Komponen ini enggak selalu ke package atau ke kelasnya ya. Kalau package ya ada nih diagram khususnya. Jangan sampai salah diagram untuk representasikan satu komponen kita yang mau kita gambarkan. Misalkan gambarnya package tapi pakainya modul, salah ya. Gitu. Modul ada diagramnya, package ada diagramnya. Gitu ya. Objek juga ada diagramnya. Jadi jangan sampai salah. Nah, objek ini bisa jadi masuk ke dalam deployment diagram, tapi lebih banyak objek kelas dan interface itu banyaknya dipakai di kelas diagram, gitu ya. Deployment diagram ini yang banyak dipakai nodes-nya atau komponennya cuma komponen, blok, ya. Tadi di pengertian di modulnya ini ada ya yang dipakai. Nah ini nodes ya.
blok ini nodes-nya, salah satu nodes-nya. Terus ada lagi modul, package, sudah itu aja sih sebenarnya yang banyak dipakai. Jenis komunikasinya yang dipakai itu apa aja? Cuma ini aja. Yang dipakai itu nggak banyak-banyak, dia cuma menunjukkan asosiasi aja. Nah, parent sama child-nya ini nanti bisa di-delete. Dia cuma garis aja, udah nunjukin gitu aja. Kayak contohnya yang kita misalkan lihat seperti ini. Ya, nanti tinggal pesannya apa sih atau yang dikirim apa? Apakah itu data, files, atau misalkan pesan, message yang seperti apa? Itu aja yang dikirimkan. Itu kalau untuk deployment diagram. Gitu. Tadi siapa sih yang nanya? Mas Mukijo ya? Iya, Pak. Iya. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Silakan. Nah, deployment diagram ini pada saat nanti kalau misalkan apa ya, sistem yang nggak share preference, ini salah satu contoh yang memang dia nggak share preference, tapi dia punya apa komunikasi antara device atau portalnya ini dengan servernya berbeda dan dia nanti membuat komunikasi seperti ini. Kalau mau lihat contoh-contoh yang lain deployment diagram ini banyak banget contohnya. Jangan takut tidak ada referensi. Wah, banyak sekali. Cuma balik lagi tadi, jangan sampai salah referensi untuk UML ini. Saya selalu sarankan teman-teman referensinya adalah Alan Dennis. Ini ya, Alan Dennis atau Roger S. Pressman. Itu. Dua itu aja. Ada lagi sebenarnya si Rosianari ya. Internet saya nggak jalan. Bukan. Siapa sih namanya, lupa saya. Munawar, kalau versi Indonesianya saya lebih saranin pakai Munawar. Jogianto, lupa saya, Jogianto. Nah, udah prof tuh sekarang. Nah, ini banyak banget nih Jogianto. Bukan ini Jogianto. Atau rekayasa sistem. Nah, tapi udah lama banget sih bukunya. Tuh. Oh, ada yang versi 2014-nya. Boleh. Nah, itu boleh dipakai. Terus jangan pernah yang ke ini. Nah, ini yang selalu saya sampaikan. Walaupun dia teman saya selalu bilang jangan ikutin dia deh. Karena buku UML agak ngawur ya. Buku UML agak sedikit sesat karena kemarin saya sempat ceng-cengan juga sama dosen teman-teman informatika. Nah, ini yang salah kaprah banget nih. Ini kelas diagram kok jadi sistem basis data gitu. Nah, ini nggak boleh. Kelas diagram itu bukan IR ya. Kelas diagram itu nggak ngambil dari database. Kelas diagram itu isinya kelas, bukan table atau data dalam database. Memang bisa kadang-kadang table atau data dalam database kalau misalkan table itu terbentuk dari kelas yang sama ya, terus dibentukkan jadi sebuah table, boleh. Tapi ya jangan dipakai juga lah. Tuh. Nah, ini ada contohnya nih deployment diagram. Ternyata nggak selalu semuanya adalah komponen-komponen kayak sistem. Lihat di sini ada perangkatnya juga, ada device-nya juga. Yang pasti, nah memetakan software processing ke node-nya, config elemen pemroses dan software di dalamnya. Udah itu aja. Nggak terlalu ribet, nggak terlalu banyak untuk si deployment diagram ini. Kayak misalkan ini nih ada service-service-nya atau modul-modulnya mau berkomunikasi, ya gambarnya seperti ini. Itu dia. Gitu ya Mas Mukijo dan yang lainnya. Nah, ini tadi adalah komponen ya kalau misalkan kita lihat di sini. Nih. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Yang lain? Oh, tadi ada yang chat minta share ulang apa tadi ya? Share ulang skripsinya ya. Oh, Mas Josafat pakai email domain kampus. Iya. Jadi yang bisa dapetin GitHub Student Developer Pack itu kalau misalkan emailnya yang student.unsia. Selain itu nggak bisa ya. Pakai email pribadi nggak bisa juga.
Nah, tadi yang butuh skripsi, saya share lagi ya. Di kolom chat saya share-nya. Jadi yang dapat contoh skripsi ini yang join Vicon hari ini. Tapi kalau mau share di grup ya silahkan lah, nggak apa-apa. Nah, tadi berhubungan dengan contoh-contoh skripsi, salah satu contohnya ini punya Mbak Silvi. Skripsi itu rata-rata 5-6 bab. Kalaupun ada yang 6 bab itu biasanya hasil dan pembahasannya dipisah aja. Atau analisa sistem berjalan sama perancangan sistem usulannya itu dipisah. Yang pasti paling banyak itu adalah di sini nih. Di bab 3 rata-rata banyak. Tadi salah satu contoh yang saya buka, ada yang atas nama si apa tadi? Wah, lupa lagi naruhnya di mana ya. Ini banyak mahasiswa saya yang nggak setor bukunya. Nah, kayak contohnya ini Mas Haris. Dia cuma apa ya? Dia nggak nge-develop sistem. Dia bikin kayak desain analisa perancangan sistem. Ini pengaruh kalau nggak salah judulnya ini pengaruh media iklan ya yang punya barcode terhadap jumlah penjualan di sebuah unicorn. Kalau nggak salah dia waktu itu Bukalapak atau apa gitu, saya lupa. Ini bab 3-nya aja 92 halaman. Karena dia benar-benar detail di UML-nya. Dia pakai Fishbone untuk analisa permasalahannya. Jadi analisa permasalahan ini banyak. Ini ya, analisa sistem berjalan atau analisa permasalahan pada sistem berjalan di sebelum dia dirancangkan sistem atau dibuatkan sistem. Salah satunya Fishbone, ada lagi Pieces, ada lagi apa lagi itu? SWOT. SWOT nggak kita pakai. Kalau SWOT itu general, yang sama persis dengan SWOT itu adalah Pieces. Gitu. Apa aja sih itu Pieces? Mau cari-cari, ya di sini banyak ya. Pokoknya di Google itu banyak. Nggak, jangan takut kehabisan referensi lah. Pisces. Ini bukan zodiak ya. Sorry. Nah, ini bukan zodiak, tapi ini metode analisa terhadap kinerja informasi ekonomi dan efisiensi. Singkatannya apa Pisces itu? Salah satunya adalah nih performance, bukan salah satunya. Singkatannya adalah singkatannya ya. Performance, Information, Economic Control, Efisiensi, dan Service. Itu Pisces. Kalau SWOT kan cuma strong, weakness, opportunity, sama threats-nya aja. Itu kurang menggambarkan sebuah sistem informasi kalau mau kita analisa. Atau aplikasi, ya atau networking, atau dan lain-lainnya. Nah, kalau di ilmu komputer, SWOT itu kita ganti dengan metode Pisces ini. Kita nggak pakai SWOT. Ada lagi yang Fishbone. Nah, ini yang Fishbone, salah satu contohnya tadi yang seperti ini. Ini Fishbone ini. Fishbone ini hubungan sebab akibat, gampangnya gitu. Coba nggak sesimpel itu ya, nggak sebab akibat aja, enggak gitu. Oke, jadi ada sebab, ada akibat. Jadi ada apa? Masalah-masalah, sorry, bukan apa ya, penyebabnya sama parameter-parameter apa aja dengan hasil akhirnya adalah masalah. Ujungnya di sini adalah masalah nih. Masalah yang nanti akan diangkat, dilakukan penelitian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Sebab akibat, dampak masalah juga bisa jadi di Fishbone. Contoh yang lain apa lagi? Ada banyak. Bisa dengan balance scorecard pun bisa. Gitu ya. Nah, ini balance scorecard. Contoh-contohnya seperti ini. Jadi di bab 3 itu isinya seperti itu rata-ratanya. Nah, ini ada yang use case-nya. Setiap use case dijelaskan atau dibuatkan table penjelasannya. Terus ada activity diagram. Activity diagram itu juga notasinya nggak gitu-gitu aja. Ada notasi Fox sama join-nya dan itu harus dipakai juga. Kalau misalkan ada aktivitas yang secara paralel dikerjakan bareng, maka dengan notasi Fox terus digabungkan lagi dengan join. Terus habis activity biasanya ada sequence tuh. Nah, habis sequence biasanya ada deployment diagram sebelum ke class diagram. Skripsinya anak-anak ilmu komputer itu rata-rata banyak-banyak ya.
Nah, ini salah satu contoh kelas diagram yang saya bilang benar, karena memang kodratnya nggak melenceng, gitu ya. Walaupun kalau teman-teman lihat kok ini atasnya kayak nama database ya, ya hampir mirip, tapi ini sebenarnya kelas. Enak kalau misalkan kayak gini, lagi bikin sistemnya sistem berbasis web itu, pakai framework. Itu kelas diagramnya udah pasti gampang nge-generate-nya. Karena di framework tadi kita bisa ngeliat tuh di codingan kita. Mana aja sih yang menjadi kelasnya dan hubungan antar kelasnya seperti apa, tinggal kita gambarkan jadi sebuah kelas diagram. Terus sequence-nya juga pasti akan ke-generate atau kebentuk dari codingan yang kita buatkan. Walaupun teman-teman lihat di sini kok ada kayak gininya yang menampilkan halaman utama dan segala macam, ini masih dibenarkan kok. Karena memang message-nya seperti ini. Terus ada message yang seperti function juga yang dikirim gitu ya. Nah, ini kayak optionnya nih. Jadi di sini sedang ada logika pemilihan, percabangan ya. Itu juga digambarkan. Kalau ada perulangan ya sama digambarkan juga. Gitu. Terus yang ini yang contoh simpelnya tadi. Tahapan penelitian itu udah pasti dipakai. Metode pengumpulan data di sini kalau nggak salah dia pakai 3, wawancara, observasi, sama kuesioner kayaknya ya. Lalu proses sistem berjalannya dia menggambarkan dengan Gantt chart diagram atau rich picture diagram. Rich picture diagram ini isinya bebas. Waktu itu pernah saya sampaikan ya. Terus metode analisanya dia pakai PISIS. Jadi performance, information, economic, control, efficiency, dan service yang dia tuliskan ada masalah apa saja di sistem berjalannya. Dengan metodologi pengembangan sistemnya dia pakai prototype, sumbernya si Pressman. Sistem usulannya digambarkan ini, use case, terus ada activity. Nah, kayak notasi fork ini kalau nggak salah di sini ada nih. Tadi saya lihat ada notasi fork. Oh, nggak ada. Oke, nanti saya tunjukkan aja deh. Nah, ini kelas diagramnya yang digambarkan sama dia. Ini kalau nggak salah mahasiswanya adalah developer di Anabatik, gitu ya, di perusahaan Anabatik. Terus sequence-nya seperti ini. Spek basis datanya digambarkan, terus dia bikin mockup aplikasi. Nah, buat bikin mockup aplikasi ini software kan banyak ya. Ini dia yang contohnya dia sistemnya nggak di-develop atau nggak di-deploy, tapi dia bikin desain rancangan sistemnya. Oke, silakan ada yang bertanyakan? Sudah saya share ulang ya tadi ya, 2 contoh skripsi tadi. Ada yang bertanyakan? Atau sudah cukup? Beres ya? Cukup dari saya, Pak. Oke. Nah, yang RPA mau masuk, Pak. Oh, siapa? Bu Cian? Pak itu, Pak siapa? Pak Firza. Pak Firza. Pak Firza, oh, Pak Firza. Sorry. Ya. Iya, sorry. Oke. Jadi Pak Firza sekarang bisanya kayaknya Sabtu doang ya, karena dia baru keterima PNS dia. Oh. Jadi PNS di mana, Pak? PNS. Dia di salah satu dinas atau instansi yang punya universitas. Jadi dia dosen di dinas kayak gitulah. Gitu. Ya. Jadi dia nggak jadi masuk Unsia karena keterima PNS. Itu dia. Saya agak sedih juga. Oke, nah Pak Firza itu RPL-nya keren tuh, jago. Dia punya banyak sertifikat tentang software engineering gitu. Bentar lagi jadi asesor buat pemrograman web lah dia. Nah, kalau mau belajar tentang software engineering web, nah sama Pak Firza dah. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, kalau tidak ada ditanyakan lagi, saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan materi yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa selalu dipelajari ya. Tetap semangat dan sebentar lagi akan menghadapi UAS nih. 2 minggu lagi nih. Jangan kendor ya semangatnya ya. Ya bisa cari-cari healing dulu lah, healing dulu sebentar biar semangat lagi buat ngerjain UASnya biar nanti IPK-nya biar kayak Mas Mukijo, IPK-nya 4 ya. Om Dani juga 4 ya? Atau berapa? 3, Pak. 3,9. 3,9 dikit lagi lah. Iya. Nah, Mas Mukijo pertahankan tuh IPK-nya 4 sampai lulus IPK-nya 4 nanti dapat hadiah.
Tahu hadiahnya apa ya? Yang pasti predikatnya cum laude lah. Om Dani juga predikatnya cum laude karena di atas 3,75 ya. Yang 3,75 itu cum laude. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.